أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي سهل عباده طريق العبادة ويسر وجعل عيد الفطر يعود في كل عام ويتكرر. أحمد سبحانه وتعالى وأشكره وهو مستحق لأن يحمد ويشكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبع ستا من شوال فكأنه كصوم الدهر كله. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا جماعة المسلمين المتقون أوصيكم وإياي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat jemaah salat Idul Fitri keluarga besar Bapak Salia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi yang cerah ini secara Allah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat hidup. Setelah semalam kita diwafatkan sementara dalam tidur-tidur kita, pagi ini di hari Idul Fitri ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup itu Allah berikan kepada kita untuk bisa menghirup udara Allah Subhanahu wa taala di hari yang fitri ini. Kenapa? Karena dengan nikmat hidup orang-orang mohon maaf yang di dalam kuburan minta kembali dibangunkan. Mereka berjanji, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau tahu begini ada siksa di kubur, saya ingin jadi tanah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, kalau tahu begini dalam kubur, bangunkan kembali saya hidup sebentar saja ya Allah untuk bisa berbuat baik dalam masalah dunia ini. Tapi lagi mohon maaf, sayang takdir sudah menjemput mereka. Maka untuk kita yang masih hidup, lakukan aktivitas hidup ini untuk berbuat baik buat diri kita, investasi kita di akhirat kelak nanti. Kenapa? Karena dengan hidup kita bisa berbuat baik dan dengan hidup kita bisa bertobat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri tahun ini 1441 Hijrah begitu berbeda. Tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia merasakan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena Allah uji kita dengan ujian yang terbesar seluruh dunia, yaitu dengan datangnya COVID-19. Tentunya nikmat dan ujian suatu roda yang berputar dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak ada perputaran dalam dunia ini kecuali dua, antara syukur dan sabar. Tidak ada terlepas dari dua ini. Ketika kita mendapat nikmat, kita bersyukur. Ketika kita mendapat musibah, kita bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benarlah kalau Nabi mengatakan, "Ajaban li amrin mu'min, inna amra kullu khair." Sungguh aneh perbuatan orang beriman itu. Semua amalnya itu mengandung pahala. In asabahu khaira syakara. Apabila umatku ditimpa dengan yang namanya kenikmatan, syakra, mereka bersyukur. Wa in asabahu darra, dan apabila umatku ditimpa dengan musibah, ujian dan bala, sabara, mereka bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya fakanat terlah baik buat mereka semua. Artinya ujian yang Allah berikan kita pada hari ini dan seterusnya mungkin atau setelah bahasa ini tidak lain tidak bukan adalah menguji kesabaran kita. Kenapa? Karena dalam sabar itu ada pahala. Dalam sabar itu mengandung istiqomah. Dalam sabar itu mengandung tauhid yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita ketika Covid itu datang kepada kita, kita mengeluh. Wajar, karena kita manusiawi, kita bukan malaikat. Saya pribadi mengeluh ketika itu. Ya Allah, kenapa bisa seperti ini? Tapi subhanallah, nikmat di balik semua itu, tanpa bekerja, tanpa keluar, tanpa berkhutbah, malaikat itu datang ke rumah kita. Tangan-tangan Allah itu datang ke rumah kita melalui manusia-manusia yang karena kita berbuat baik di luar, akhirnya datanglah berbagai macam pertolongan Allah ke rumah kita. Dan subhanallah, di awal kita khawatir, tapi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan takbiran itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Fitri warga besar Bapak saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk kita tidak lain tidak bukan setelah memberikan hadiah terbesar di Idul Fitri ini, yaitu berupa kasun Ramadan. Piala Ramadan yang paling berat adalah mempertahankan itu sendiri. Kalau orang sudah juara, katakan juara bulu tangkis tingkat dunia,
Maka yang paling berat adalah mempertahankan piala itu untuk bisa direbut kembali tahun besok. Maka Islam pun mengajarkan kepada kita bagaimana sikap istiqomah diajarkan kepada kita. Kenapa? Karena datangnya bulan suci Ramadan, Allah berikan piala terbesar. Kita bisa menambah imunitas kita, ibadah yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dengan keluarga kita bisa qiyamul lail atau tarawih tiap malam. Bahkan kita bisa berpuasa sebulan penuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah hadiah yang Allah berikan kepada kita. Maka setelah ini, pasca ini, ibadah ini harus dijaga. Hadiah ini harus dijaga. Bahasa orang hikmah adalah amanah ini harus disimpan, harus dijaga. Ketika amanah ini sudah diberikan kepada kita, kemudian kita lepas begitu saja, berarti kita tidak istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta ya Muhammad." Ya Muhammad, lurus lempeng sebagaimana aku perintahkan kepada engkau. Ketika dapat ayat ini, surat Hud ayat 112, Nabi Muhammad langsung beruban rambutnya. Kenapa? Karena begitu berat untuk mempertahankan istiqomah. Fastaqim itu istiqomahlah engkau ya Muhammad dalam ibadahmu, dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menyebarkan dakwah, dalam berbuat baik, menghilangkan kemungkaran. Istiqomah berat sekali. Kenapa? Karena kita bukan malaikat. Malaikat hidupnya statis. Ketika diperintahkan untuk sujud terus nggak pernah bangun. Ketika diperintahkan untuk berzikir terus nggak pernah. Tapi kita manusia yang senantiasa, mohon maaf, iman kita turun naik. Ramadan ini iman kita naik. Nanti pas ke Ramadan, mohon maaf, biasanya secara umum kita kembali kepada sifat jahiliyah kita. Kita kembali berbuat kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam datang mengajarkan kepada kita untuk istiqomah. Apa istiqomah itu? Kontinuitas, terus menerus. Maka dalam satu hadis Rasul berpesan kepada kita, minimal ada 3 sikap kita untuk menjaga amaliyah kita tetap istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu lakukanlah sesaat-sesaat. Apa maksudnya? Suatu saat Hanzalah datang kepada Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar Siddiq, aku telah menjadi orang munafik." Loh, kenapa kau jadi orang munafik? Kau sahabat terbaik Rasulullah. Betul Abu Bakar Siddiq. Kenapa alasan kau katakan kau menjadi orang munafik adalah kau sahabat terbaik Rasulullah SAW? Maka Hanzalah mengatakan, ketika aku di majlis Rasulullah SAW, ketika aku ibadah Rasulullah SAW, aku begitu kuat imanku. Tapi ketika aku pulang ke rumahku, ketemu istriku, ketemu anakku, itu masyarakat, imanku turun lagi. Aku jadi munafik ya Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq ketika tertawa dan tersenyum, "Ya Hanzalah, saya pun demikian. Saya pun begitu." Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq memahami bahwa kita manusia. Kita bukan malaikat yang tak pernah luput dan salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Abu Bakar Siddiq mengatakan pada Hanzalah, "Ya Hanzalah, malu al-ibadah wal amal sa'atan fa sa'atan." Hai Hanzalah, lakukan perbuatan amal ibadah dan suatu amal yang lainnya sesaat, sedikit demi sedikit, tapi kontinu. Bahasa hadis dalam satu hadis Rasulullah dari kita, ahabul amal ilallah, suatu amal yang cintai Allah Subhanahu wa taala adalah dawamuhu wa inqala. Sedikit tapi terus-terusan. Ramadan mengajarkan kepada kita, mohon maaf, tiap malam kita tahajud. Apa tahajud kita? Tarawih itu tahajud. Nanti pas ke Ramadan, kalau nggak bisa tiap malam, maka lakukan minimal seminggu sekali 2 rakaat kita lakukan. Nggak bisa juga sebulan sekali 2 rakaat. Nggak bisa juga setahun sekali. Kayak setahun terlalu. Artinya kita punya program, punya rencana, punya planning, punya misi jauh ke depan untuk hadiah Ramadan ini kita pegang dengan apa? Dengan terus menjaga amaliyah kita. Tiap malam kita tarawih atau tahajud, maka minimal sekali. Kalau tidak bisa setiap hari, seminggu sekali, terutama di malam Jumat kita ibadah. Bangun malam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Biar istiqomah ini yang ada di hati kita. Kenapa? Karena istiqomah itu berat. Makanya berat, jaminannya riwayatnya dari Allah surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berat? Karena surga tidak bisa tembus dengan amal-amal yang ecek-ecek. Surga tidak bisa ditembus dengan amal-amal yang murah, tapi surga ditembus dengan amal istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fussilat ayat 30 Allah berpesan kepada kita, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Orang-orang mengatakan Allah sebagai Rabb-Nya, Allah sebagai Ilahnya, Allah sebagai Tuhannya. Allah ditaruh di hati. Allah tidak taruh di dalam masjid doa. Allah tidak ditaruh di rumah dan doa, tapi Allah taruh di hati kita. Ketika kita ngajar di sekolah kita, Allah kita bawa. Ketika kita di pasar berdagang untuk berjualan kepada konsumen kita, Allah kita taruh di hati. Ketika kita di kantor, kita bawa Allah, Allah taruh di hati. Sumastaqamu, kemudian lempeng lurus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takut dengan kematian? Ketika Rasul datang kematian, Rasul berdoa, Allahumma hawwin 'alaina al-maut.
Ya Allah, mudahkan saya ketemu ini. Tapi buat orang istiqomah, janji Allah, apa kata Allah? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih wahai orang istiqomah. Sesungguhnya aku kabar gembirakan buat kalian, itu surga yang dijadikan Allah kepada kalian orang-orang istiqomah. Subhanallah. Artinya istiqomah membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang pertama? Saatan, yaitu lakukan amal ibadah kita sedikit demi sedikit tapi terus menerus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, ibadah rahman hamba Allah, keluarga besar Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu trik untuk bisa istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berdoa? Karena doa adalah silahul mukmin. Doa adalah senjata orang beriman. Ya, ketika Aisyah ditanya oleh Ummu Salamah, bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa doa yang dilakukan Rasul setiap hari?" Maka Aisyah mengatakan, "Ya Ummu Salamah, saya dengar Rasul setiap hari tidak pernah luput dari doa ini, yaitu Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah, tetapkan hatiku senantiasa di dalam agamamu. Engkau lah ya Allah yang membolak-balikan hati. Kenapa Allah bolak-balikan hati? Karena hati kita berada di jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita beriman, hari ini kita suci, hari ini kita fitrah. Mohon maaf, Allah punya hak prerogatif untuk mengkafirkan kita. Allah punya kekuasaan untuk menjatuhkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala, dan Allah punya kekuasaan juga untuk masuk kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Rabb, Kau yang bolak-balikan hati, sabit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, di dalam agamamu yang benar ini ya Allah. Maka hadirin berdakwah, banyaklah baca doa ini. Kenapa? Karena dengan doa inilah kita berharap nanti ketika kematian kita datang, kita tetap dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang ketiga, trik yang ketiga untuk istiqomah adalah yaitu cari teman yang terbaik kita. Cari teman yang terbaik, cari tetangga yang terbaik, cari masyarakat yang terbaik. Bahasa agama, cari orang-orang soleh. Kenapa? Ada makalah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu menarik. Ketika anak kita bergaul dengan teman-teman orang yang tidak soleh, kita soleh, kita soleh, kita soleha, tapi teman kita 10 tidak soleh, demi Allah, yang 10 itu akan menarik kita, anak-anak kita kepada kejahilan. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang soleh, sekarang ada 10 orang soleh, ada yang tidak soleh 1, dia berteman dengan kita, demi Allah, yang 1 yang tidak soleh ini akan tertarik oleh kita. Maka benar makalah mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu menarik kita. Bahkan dalam surat Az-Zukhruf Allah berfirman kepada kita di ayat 76, al-akhilau yauma idzin ba'dun li ba'din adun ilal muttaqin. Nanti teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita akan jadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di surat yang lain dikatakan yauma yafirru mar'u min akhi. Ketika itu manusia lari dari saudaranya, wa ummihi, dari ibunya. Ibunya yang dia kenal di dunia, dia tidak kenal lagi di akhirat. Wa abihi, dari bapaknya. Wa sahibatihi, dari sahabat-sahabatnya. Likulli imri'in yawma idzin sa'nu yubni. Semua masing-masing sibuk dengan urusan mereka. Kita sibuk dengan sebenarnya. Kenapa? Sudah dekat kita di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu tidak bisa berkutik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita memikirkan diri kita sendiri sampai kita tidak kenal istri kita, kita tidak kenal suami kita, kita tidak kenal anak kita, tidak kita kenal bapak orang tua kita. Tapi Allah katakan, al-akhilau yaumin ba'dun ilal muttaqin. Semua akan jadi musuh illal muttaqin, kecuali pertemanan, persaudaraan yang dibalut dengan ukhuwah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita berada di takwa Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Biarlah takwa ini pun dipertahankan. Biarlah takwa ini dibawa hati kita. Jangan selepas ini kita berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu umur kita. Kita tidak pernah tahu ajal akan menjemput kita. Maka mulai hari ini kita niatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, telah Kau berikan kepadaku istiqomah di Ramadan untuk ibadah kepada Engkau. Tetapkan hati ini untuk tetap ibadah kepada Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'at. Ya Allah, tetapkan hatiku dalam beribadah kepada Engkau, tetapkan hatiku pada agama Engkau dan taat kepada Engkau.
Kenapa? Lagi-lagi hati Allah SWT. Hati-hati kita berarti Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengkafirkan kita, bahkan Allah bisa mengimankan kita. Allah bisa memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah punya hak untuk memasukkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Segala. Al-Malikul Qudus, Raja di hari kemudian. Malik Yaumiddin, Raja kemudian. Ya. Maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa masuk ke dalam hati kita, terutama buat saya pribadi dan keluarga, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berada di jalan istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, amaliyah Ramadan atau kasar Ramadan ini, biar Ramadan tetap kita jalankan untuk kita praktekkan 11 bulan ke depan. Bulan Syawal, bulan Zulhijjah, terus sampai ketemu lagi nanti Ramadan tahun depan. Dan kita berharap tahun depan mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, aman, nyaman, dan COVID-19 kita yakin selain ini Allah akan hilangkan. Kita bisa berkumpul lagi, berinteraksi sosial, baik hablumillah maupun minanas. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maqtarabillahi bil amin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi nafsihi وسنا بملائكة مسبحة في قدسه فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وضل رفعت بعض بكر وعمر وعثمان وعلي ولنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك غفور فقوينا فإن ذليل فعزنا فإن فقير فاغننا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirkan ayah kita. Hadirkan wajah ayah kita di hati kita masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami. Terima kasih kepada kami ya Allah. Ayah yang begitu baik. Ayah yang telah mendidik kami dari kecil sampai kami dewasa seperti ini. Ayah yang menjadikan kami seperti ini ya Allah. Terima kasih ya, berikan ayat soleh kepada kami. Ya Allah, kalau ada pun ada di hati orang tua kami yang sebelumnya, ya ampuni dosanya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Ampuni dosa kami dan dosa orang tua kami ya Allah. Teruskan ruang kuburnya ya Allah. Teruskan ruang kuburnya ya Allah. Masukkan ayah kami ke surga Engkau ya Allah. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT. Ada kakek kita di sini. Ya Allah, ya Tuhan kami. Buat kami pribadi tidak ada yang lagi, tapi kami punya ayah yang kedua ya Allah. Bapak saya ya Allah. Kami lihat dia sudah rentan, sudah tua ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Bukan ibadah taat kepada Engkau ya Allah. Kami sayang kepada orang tua kami, bapak saya ya Allah. Ampuni segala dosanya ya Allah. Ampuni segala khilaf yang telah dilakukan ya Allah. Ampuni masa-masa dia yang jauh ya Allah. Sehatkan badan orang tua kami, bapak saleh ya Allah. Sehatkan, luaskan rezekinya seluas langit dan bumi. Panjangkan usianya ya Allah. Panjangkan usianya ya Allah dalam taat kepada Engkau ya Allah. Hadirkan wajah ibu kita atau para cucu nenek kalian. Ya Allah, ya Tuhan kami. Terima kasih Kau berikan kepada kami ibu yang baik, ibu yang melahirkan kami, ibu yang merawat kami, ibu yang menyusui kami selama 2 tahun ya Allah. Ketika kami tertidur malam hari, kami lihat ibu kami tidak tidur. Kami menangis ketika bayi ibu kami bangun dengan ikhlas menyusui kami ya Allah. Tapi setelah kami dewasa ya Allah, kami dosa kami menghormati ibu kami berkata tidak sopan kepada ibu kami. Suara kami di atas ibu kami ya Allah.
sayang ibu kami, ya Allah, ibu sekalian atau ibu Oci, ya Allah, sehatkan badannya, ya Allah, panjangkan usia taat kepada Engkau, ya Allah. Ampuni kami selaku anak banyak berbuat salah kepada ibu kami, ya Allah. Kami tidak pernah menegur, menyapa, bahkan mohon maaf menguruti ibu kami, ya Allah. Kami datang jarang ke rumahnya, Allah, padahal dia tidak bicara, tapi dia ingin ditandai terus. Ampuni ibu kami, ya Allah. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah SWT, hadirkan wajah suami-suami kita, hadirkan wajah suami-suami kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Kau berikan kepada kami iman yang terbaik buat keluarga kami, ya Allah. Terima kasih Kau berikan kepada kami, ya Allah, suami yang terbaik mendidik anak-anak kami dan kami sendiri, ya Allah. Ampuni kami selaku istri, ya Allah, pernah berbuat jahat kepada suami kami, ya Allah. Tidak merawat dengan baik, ya Allah. Ampuni selaku istri kami, ya Allah. Kami pernah menghadik suami kami, bahkan kami pernah benci kepada suami kami, ya Allah. Kalau ini dosa dari Engkau, ampuni kami selaku istri, ya Allah. Kami tidak bisa bayangkan ikhlas mencari rezeki buat kami dan anak kami, siang malam berkorban hanya untuk mencari rezeki dengan suami kami, ya Allah. Ampun, sehatkan badan suami kami, ya Allah. Panjangkan usia taat kepada Engkau, ya Allah. Ampuni dosanya, rahmati hidupnya, ya Allah. Hadirin, hadirkan wajah istri-istri kita, ya Allah, ya Tuhan kami. Terima kasih Kau berikan kepada kami istri yang soleha, ibu yang pertama, sekolah pertama di rumah kami. Ketika kami sibuk dengan pekerjaan kita, istri yang memasak, istri yang mencuci, istri yang merawat semua aktivitas kehidupan kami selaku suami dan anak-anak, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah, kalau belum maksimal menafkahi istri-istri kami, kalau belum pernah memberikan kebahagiaan pada istri kami. Ampuni dosa kami selaku suami, ya Allah. Kami pernah berbohong kepada istri kami, ya Allah. Kami pernah berbuat jahat kepada istri kami, ya Allah. Bahkan kami pernah benci kepada istri kami. Ampuni. Kalau jadi ini penghalang hijab kami untuk berbuat Engkau, ya Allah, ampuni kesalahan kami, ya Allah. Anak sekalian, hadirkan wajah ibu kalian, hadirkan ibu kalian sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Kau berikan kepada kami, ya Allah, ayah, ibu, abi, umi, papa, mama yang baik kepada kami, yang merawat kami, mendidik kami, ya Allah. Kami tahu mereka capek, ya Allah. Kami tahu mereka lelah, ya Allah. Pada hari ini kami mengakui betapa sulit dan susahnya mereka mencari rezeki, betapa sulit mereka mendidik kami, ya Allah. Kami masih menghadik bapak ibu kami. Kami tidak taat kepada bapak ibu kami. Kami asik dengan dunia kami. Kami asik dengan HP kami. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami karena kami belum taati kehidupan ini, ya Allah. Setelah ini kami berjanji, ya Allah, selaku anak, kami akan taat dan ibadat kepada ibu dan bapak kami. Kami akan ibadat kepada Engkau. Kami akan taat perintah-perintahnya. Kenapa? Karena kami yakin tidak ada perintah orang tua kami yang menjerumuskan kepada kami kecelakaan atau penistaan atau kemudian. Tidak ada perintah bapak ibu kami kecuali suruh mengandung hikmah buat diri kami. Karena kami tidak tahu tentang kehidupan, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, ya Allah. Temukan kami dalam bulan tahun depan dalam keadaan sehat, aman dan nyaman dengan izin Engkau, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sa'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa shukuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.